Coba bayangkan Anda tinggal satu atap dengan seorang perokok berat. Setiap hari dia menghabiskan berbungkus-bungkus rokok. Tapi entah bagaimana, justru paru-paru Anda yang perlahan menghitam dan hancur. Itu analogi yang sangat tepat sebenarnya untuk menggambarkan situasi ini. Paru-paru yang rusak tapi bukan dia yang merokok, ya kan? Betul banget. Nah, dalam dunia psikologi pernikahan, skenario ganjil kayak gini tuh terjadi setiap hari. Anda mungkin pernah melihatnya atau bahkan mengalaminya sendiri. Seorang istri yang tampak sangat kelelahan, terkuras emosinya, atau bahkan menunjukkan gejala depresi klinis yang nyata. Dan semua orang tahu, termasuk Anda, kalau sumber utama masalahnya itu ya ada pada sang suami. Ya, tapi gilanya, ketika disodorkan solusi logis kayak mengunjungi hipnoterapis, psikolog, atau psikiater, sang suami ini menolak mentah-mentah. Dia menutup pintu rapat-rapat, seolah-olah tawaran bantuan itu adalah sebuah penghinaan besar. Dan penolakan ini, seringkali menjadi titik di mana komunikasi yang paling rasional sekalipun akan hancur lebur. Istri membawa data, membawa tangisan, keluhan fisik, Tapi respons yang didapat cuma keheningan ya. atau malah kemarahan. Persis. Kemarahan atau silent treatment yang luar biasa dingin. Nah, itulah misi penelusuran mendalam kita kali ini. Kita mau membongkar misteri, mengapa laki-laki yang jelas-jelas jadi sumber stres pasangannya justru paling keras menolak bantuan profesional. Kita punya tumpukan materi yang luar biasa hari ini. Ya, kita berpusat pada analisis mendalam dari Yusdila Stutianto kan, tentang dinamika psikologi suami yang menolak terapi ini. Betul, dan dampaknya pada sang istri. Kita juga menyilangkan data ini dengan literatur ilmiah internasional. Ada tentang maskulinitas, keengganan mencari bantuan, dan bahkan neuroscience. Jadi buat Anda yang mungkin sedang terjebak dalam dinamika yang sama, atau sekedar ingin paham kenapa logika itu sering gagal total di hubungan manusia, mari kita urai benang kusut ini. Oke, sebelum kita menganalisis kerusakan pada paru-paru sang istri tadi, kita harus membedah dulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala sang suami. Maksud saya, kenapa mereka berkata tidak saat kata psikolog diucapkan? Literatur menunjukkan kalau ini tuh jauh lebih kompleks dari sekedar sifat keras kepala ya. Kalau kita merujuk pada diskusi di Harvard T.H. Chan School of Public Health, kita menemukan akar masalah yang ditanamkan sejak sangat dini. Sejak anak-anak gitu maksudnya? Nah, seiring berjalannya waktu, doktrin ini menciptakan apa yang disebut sebagai alexitimia kultural. Tunggu, mari kita bedah istilah itu sebentar. Alexitimia ini maksudnya semacam buta huruf secara emosional, jadi mereka nggak punya kosakata untuk menjelaskan apa yang kerasa di dada mereka. Sederhananya ya begitu. Ketidakmampuan untuk mengenali, merasakan, apalagi memverbalisasi gejolak batin mereka sendiri. Sekarang coba Anda tempatkan pria dengan kondisi buta huruf emosional ini ke dalam ruang terapi. Pasti rasanya horor banget buat mereka. Sangat horor. Bagi mereka, ruangan terapi itu adalah ruang yang sangat difeminisasi. Sebuah lingkungan di mana mata uang utamanya itu adalah kerentanan emosional. Sesuatu yang seumur hidup justru diajarkan untuk mereka hindari ya. Rasanya tuh kayak masuk ke ruang interogasi, tapi nggak bawa pengacara. Sebuah jebakan di mana mereka udah tahu pasti kalau mereka bakalan kalah. Analogi ruang interogasi itu pas banget. Dan yang memperparah perasaan terjebak itu adalah konsep double jeopardy atau ancaman ganda. Ini dibahas luas dalam studi maskulinitas tradisional. Ancaman ganda gimana maksudnya? Laki-laki kan dituntut untuk selalu mandiri. Nah, meminta bantuan profesional itu sering dianggap sebagai pengakuan atas kegagalan mereka sebagai seorang pria. Oh, wow. Jadi ketimbang dibilang gagal, mereka lebih milih diam. Ya, akibatnya mereka menahan masalah tersebut dalam diam sampai lukanya membusuk dan akhirnya meledak jadi krisis besar di rumah tangga. Tapi tunggu dulu, saya harus kasih sedikit dorongan kritis di sini ya. Mendengar penjelasan tadi, seolah-olah pria ini murni cuma korban dari konstruksi sosial yang malang. Memang terdengar seperti itu. Maksud saya, apakah murni karena mereka nggak tahu cara merespon emosi? Atau sebenarnya ada elemen arogansi dan ego di sini? Karena kan kita hidup di budaya patriarki, di mana pria merasa punya power. Menolak pergi ke terapis itu bisa jadi cara buat mempertahankan dominasi kan? Wah, itu kritik yang sangat tajam. Dan faktanya, literatur dari sosiologi gender sangat sepakat dengan poin Anda.
Memang ada lapisan ego dan kebutuhan akan kontrol yang masif di sana. Jadi bukan cuma soal nggak bisa ngomongin emosi ya? Bukan. Data dari analisis Yusdila Studianto memperlihatkan bahwa penolakan ini seringkali difungsikan sebagai tabir asap. Tabir asap, Untuk menutupi apa? untuk menyembunyikan masalah klandestin yang jauh lebih gelap. Gini loh, seringkali suami tahu persis kalau dia duduk di kursi psikiater, masalah-masalah yang selama ini dia kubur bakal terbongkar. Kayak perselingkuhan atau mungkin kecanduan pornografi gitu. Tepat, jeratan judi online atau trauma masa lalu yang memalukan. Ego mereka berteriak kalau mereka berkuasa, tapi amigdala di otak mereka berteriak ketakutan karena rahasianya akan dikuliti habis-habisan. Paham. Jadi ini bukan sekedar mereka takut disalahkan oleh terapis yang mungkin mereka kira bakal mengeroyok mereka bareng istrinya, tapi lebih ke ketakutan telanjang kalau topeng mereka akan jatuh. Ditambah lagi, ada teori reaktansi psikologis dari Breher ya. Ini sering dikutip oleh Berger dan rekan-rekannya waktu membahas pria dan pencarian bantuan. Intinya, manusia punya dorongan kuat untuk melindungi otonomi mereka. Oke, hubungannya dengan istri yang minta mereka terapi, Ketika seorang istri mendesak, mengomel, atau ngasih ultimatum supaya suaminya berobat, otonomi si suami ini terancam. Reaksi otomatis pria bukannya merenung, tapi malah memberontak. Semakin keras istrinya mendesak, semakin tebal tembok penolakannya. ironis banget ya. Semakin istri bilang kamu butuh dokter karena kamu nyakitin keluarga, semakin suami merasa harus membuktikan kalau dia memegang kendali. Dengan cara menolak pergi. Betul. Dan di saat suami mengunci diri dalam penolakan ini, efek destruktifnya mulai merambat ke mana-mana. Ini bawa kita balik ke analogi awal tentang perokok pasif tadi. Secara medis dan psikologis, gimana sih penderitaan internal suami ini bisa secara harfiah menghancurkan tubuh istrinya? Mekanisme transmisinya itu sangat nyata dan terukur secara klinis loh. Fenomena ini sering diidentifikasi sebagai stres trauma sekunder atau STS. Kita bisa lihat data dari Wounded Warrior Project dan Departemen Urusan Veteran AS. Mereka menemukan apa di sana? Mereka menemukan sekitar 30% pasangan dari orang yang punya trauma pada akhirnya ikut mengembangkan gejala trauma tersebut. Ada kasus terkenal dari Jenna Mellon misalnya. Jenna Mellon yang istrinya veteran itu bukan? Iya, benar. Dia merawat suaminya yang mengidap PTSD. Bertahun-tahun hidup dengan pria yang selalu hiper waspada terhadap ancaman, sistem saraf Jenna mulai menyerap pemikir suaminya. Dia mulai melompat ketakutan dengar suara keras, jantung berdebar hebat, padahal suaminya lagi nggak ada di rumah. Ya ampun. Sistem sarafnya melakukan semacam kalibrasi ulang ya untuk menyamakan gelombang dengan ketakutan suaminya. Tapi pertanyaannya, kok biologi kita bekerja kayak gini? Bukankah secara evolusi, tubuh itu dirancang buat egois dan melindungi dirinya sendiri? Kenapa malah jadi spons buat racun orang lain? Nah, kalau kita mundur ke masa lalu, saat manusia purba hidup berkelompok, beresonansi emosional dengan anggota kelompok itu kunci untuk bertahan hidup. Kita punya yang namanya sistem mirror neurons atau neuron cermin. Oke, jadi kalau satu orang panik, yang lain ikut panik gitu. Persis, kalau satu orang di gua panik karena ada harimau, Anda harus ikut panik tanpa perlu nunggu lihat harimaunya dulu. Kalau enggak, Anda yang dimakan. Masuk akal. Dalam konteks pernikahan modern, ketika suami terus-menerus memancarkan aura kemarahan atau keheningan yang mengancam, tubuh istri secara otomatis masuk ke mode bertahan hidup. Fight, flight, freeze, atau fawn. Gila ya, rasanya pasti kayak, hidup di sebelah bom waktu yang detaknya nggak menentu. Istri jadi harus memindai ruangan setiap kali suaminya pulang, membaca raut wajahnya, mengukur nada suaranya. Menyesuaikan perilakunya supaya bom itu nggak meledak hari ini. Dan keadaan waspada yang terus-menerus itu punya harga fisiologis yang luar biasa mahal. Tubuh kan nggak dirancang untuk stres 24 jam sehari. Betul sekali. Penelitian dari Zelinsky dan rekan-rekan di tahun 2023 membahas tentang apa yang disebut beban alostatik. Coba bayangkan mesin mobil yang terus-menerus digas penuh, tapi posisinya di gigi netral. Mesinnya pasti cepat jebol dan aus. Begitulah cara kerja kortisol dan adrenalin yang membanjiri tubuh sang istri setiap hari. Sistem kekebalannya rusak dan risiko penyakit kardiovaskulernya meningkat tajam. Dan tragisnya, karena masyarakat kita tuh kurang bisa memvalidasi penderitaan mental, apalagi dari sumber yang nggak kelihatan kayak kebisuan suami,
otak istri akhirnya mengubah rasa sakit emosional itu jadi penyakit fisik beneran. Ya, fenomena itu dikenal dalam medis sebagai somatisasi. Jauh lebih mudah kan buat seorang wanita pergi ke klinik terus mengeluhkan migrain kronis atau asam lambung akut. Daripada harus ngejelasin ke dokter, "Dok, pencernaan saya hancur karena suami saya menolak ngomong sama saya selama 3 bulan." Tepat sekali, karena kultural kita lebih bisa menerima rasa sakit fisik. Selain somatisasi, literatur juga mencatat satu mekanisme pertahanan lagi, yaitu disosiasi. Disosiasi. Maksudnya terputus dari realitas gitu ya? Benar, bayangkan sistem sekring listrik di rumah Anda. Kalau arus bebannya terlalu besar, sekringnya kan bakal anjlok, supaya rumahnya nggak kebakaran. Otak istri ngelakuin hal yang sama. Iya, karena rasa sakit emosionalnya terlalu intens, tapi dia tetap harus berfungsi untuk memasak, ngurus anak, kerja. Nah, otaknya mematikan koneksi dengan realitas. Dia bergerak kayak hantu di rumahnya sendiri, melakukan rutinitas tanpa bisa merasakan emosi apapun, cuma sekedar bertahan hidup. Merinding saya dengernya. Tapi sangat masuk akal, mereka sampai terputus dari realitas. Karena di saat yang sama, keseharian mereka itu ditumpuki beban yang nggak manusiawi ya kan? Enggak, ini terjadi di tengah ketimpangan manajerial rumah tangga yang masif. Dan ini bawa kita pada apa yang disebut role overload atau kelebihan beban peran. Kerangka kerja dari Fairplay menunjukkan data yang mengkhawatirkan. Datanya bilang apa? Istri itu rata-rata menanggung 73% dari beban kognitif keluarga. 73%. Sebagai catatan buat pendengar nih, beban kognitif ini bukan sekedar aktivitas nyapu atau nyuci baju ya. Ini tuh pekerjaan tak kasat mata. Kayak nginget kalau stok obat anak bakal habis lusa. Atau merencanakan menu biar anggaran belanja nggak jebol. Mengantisipasi jadwal mertua juga termasuk. Semuanya adalah manajemen pikiran. Sementara suami yang menolak terapi ini biasanya cuma ambil porsi 27%. Dan seringkali itu pun harus diinstruksikan dulu sama istrinya. Jadi kombinasi antara beban manajerial yang bikin stres dan kelelahan fisiologis tadi meledak jadi apa nih? Melahirkan siklus yang oleh meta-analisis Paul Schroth disebut sebagai interaksi paling mematikan dalam pernikahan, pola demand withdraw atau menuntut dan menarik diri. Saya selalu membayangkan ini kayak dua orang yang mengendalikan termostat ruangan tapi rusak. Sang istri karena udah terdesak dan capek banget, terus naikin suhunya. Dia mengkritik, menuntut, meledak, memohon suaminya pergi ke psikolog. Sementara suaminya merasa ruangannya terlalu panas, jadi dia mutusin untuk membekukan dirinya. Dia mundur, memberikan silent treatment, dan mengurung diri secara emosional. Kalau kita masukin wawasan dari Yusdila Stutianto tentang konteks budaya kita di Indonesia, situasinya makin pelik ya. Belakangan kan muncul fenomena marriage is scary atau ketakutan untuk menikah di kalangan milenial. Sangat pelik. Laki-laki dituntut secara sosiokultural untuk jadi pilar ekonomi dan otoritas absolut. Tapi sayangnya mereka nggak dibekali alat komunikasi interpersonal. Kita ini hidup di budaya berkonteks tinggi yang sangat menghindari konfrontasi langsung. Ya, dan ada satu kasus yang disoroti di sumber kita dari KUA Lubuk Batang. Ini relevan banget. Gimana otoritas atau masyarakat seringkali nyaranin supaya masalah psikologis ini nggak usah dibawa ke ranah intervensi klinis. Alasannya demi maslahat atau menjaga aib keluarga biar nggak bocor. Pada akhirnya, ekspektasi sosial malah membebankan solusi itu ke pundak sang istri. Istri disuruh untuk bersabar ya, lebih banyak mengalah, atau doakan saja suaminya. Validasi istri dirampas oleh nasihat-nasihat kultural itu. Tapi nih, kalau kita bedah dari sisi neuroscience, saat sang istri akhirnya meledak dan mendesak suaminya ke psikolog, ada yang namanya pembajakan amigdala di otak suami. Korteks frontalnya lumpuh total kan? Betul, pusat logikanya mati sesaat. Amigdalanya ambil alih dan menganggap omelan istri itu sebagai ancaman hidup dan mati. Nah, ini memunculkan pertanyaan filosofis. Kalau penarikan diri suami saat dikritik itu murni reaksi biologis saraf yang dibajak, apakah kita jadi kehilangan hak untuk menuntut pertanggungjawaban moral dari dia? Wah, itu dilema yang sering bikin orang terjebak. Tapi gini, neuroscience itu memberikan kita anatomi dari masalahnya, menjelaskan kenapa pria bereaksi seperti itu. Tapi ingat, itu bukan surat pengampunan moral.
Penjelasan anatomi bukan pembenaran moral ya. Tepat sekali. Pembajakan amigdala itu memang reaksi otomatis, iya. Tapi, menyadari bahwa ketidakmampuan Anda mengelola amigdala itu udah melukai istri Anda, lalu secara sadar Anda tetap menolak belajar mengendalikannya, nah itu adalah kegagalan moral sejati. Wah, quote yang bagus banget. Jadi dihadapkan pada kebuntuan antara amigdala suami yang lumpuh dan budaya yang nyuruh istri diam aja. Apa yang biasanya dilakukan istri? Dan kenapa insting alami istri ini malah bikin pernikahan makin tenggelam? Istri yang udah tuyet wong atau putus asa seringkali tergelincir masuk ke jurang kodependensi. Berdasarkan data dari Gottman Institute dan pakar seperti Melody Beattie, istri mulai ngambil alih peran sebagai ibu bagi suaminya. Oh, mothering gitu ya. Karena nggak bisa maksa suami ke terapis, istri mencoba jadi terapisnya sendiri. Persis, istri menutupi kesalahan suami di depan keluarga, dia yang membereskan kekacauan finansialnya, dan sangat-sangat hati-hati mengatur mood di rumah. Mereka ngorbanin setiap inci agensinya demi ilusi rasa aman. Logikanya mereka mikir, kalau aku merawatnya dengan baik, kalau aku berkorban terus, dia pasti sadar dan berubah. Padahal ngasuh pria dewasa seolah dia itu balita rapuh, itu membunuh ketertarikan romantis dalam hitungan detik. Nggak ada yang romantis dari merawat pria dewasa layaknya anak kecil. Dan ini momen paling krusial buat Anda yang dengerin kita hari ini. Kalau suami bersikeras menolak terapi, pernikahan itu nggak otomatis kiamat loh. Gimana? Ada jalan keluar yang lain? Ada, tapi tampaknya berlawanan dengan intuisi, yaitu paradigma intervensi asimetris. Solusinya, sang istri harus pergi ke terapi individu sendirian. Tunggu. Saya bisa bayangin pendengar kita ngernyitin dahi nih. Pemikiran pertama pasti, ini gila dan gak adil banget. Suami yang bikin ulah, suami yang punya masalah manipulasi, tapi kok saya yang harus repot ke psikolog, nangis-nangis di sana, dan bayar tagihannya. Bukankah ini membebaskan suami dari tanggung jawab? Kemarahan atas ketidakadilan itu sangat-sangat valid. Di permukaan memang kelihatannya istri yang nanggung hukuman. Tapi kita harus geser cara pandang kita. Tujuan istri terapi sendirian itu bukan untuk nyari cara nyembuhin suami. Oh bukan ya? Terus untuk apa dong? Tujuannya murni untuk menyelamatkan dirinya sendiri, untuk menghentikan penularan stres sekunder dan meregulasi ulang sistem sarasnya. Dalam sains relasional, pernikahan itu kan ibarat sebuah sistem tarian. Sistem tarian? Iya, kalau sang istri menghentikan perannya dalam pola demand withdraw tadi, kalau dia berhenti mengejar, berhenti mengomeli, dan berhenti menyelamatkan suami, arsitektur tarian itu otomatis hancur. Saya paham sekarang. Kalau satu pihak tiba-tiba berhenti bergerak dan berdiri tegak, pihak yang lain bakal kelihatan konyol banget kalau terus menari sendirian. Ketidakhadiran tekanan dari istri justru bikin pertahanan sang suami kehilangan pijakan ya. Betul. Dia nggak punya musuh lagi di rumah untuk disalahkan atas keburukan moodnya. Kekosongan itulah yang memaksa suami berhadapan langsung dengan konsekuensi perilakunya, tanpa ada istri yang jadi bantalan pelindung. Wow. Tapi ini bawa kita ke tantangan terbesarnya nih, eksekusi di dunia nyata. Pergi ke terapi sendirian itu gampang, tapi mengubah tarian di rumah, itu soal lain. Gimana caranya istri netapin batasan tanpa memicu perang dunia ketiga di ruang makan? Nah, pakar batasan klinis Dr. Henry Cloud berbicara tentang hukum tabur tuai. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan istri itu pakai ultimatum verbal. Kayak teriak, pergi ke psikolog sekarang, atau aku bawa anak-anak pergi gitu. Iya, dan kalimat kayak gitu cuma akan memicu pembajakan amigdala suaminya lagi. Batasan yang sejati itu berupa tindakan senyap tapi sangat tegas. Saya selalu ngibaratkan batasan tindakan ini tuh kayak masang pagar listrik di sekeliling rumah. Anda nggak perlu buang energi, teriak-teriak, atau debat sama serigala yang mau masuk. Pagar itu nggak punya emosi. Kalau serigala nyentuh, dia kesetrum. Pagar itu yang merespons. Analogi pagar listrik itu sempurna. Implementasi konkretnya di rumah tuh gini. Kalau suami mulai ninggiin suara atau melontarkan kata-kata merendahkan, istri nggak usah balas argumennya. Istri cukup berdiri, ambil tas, dan tinggalkan ruangan dengan tenang. Nggak perlu ada debat ya. Kalau misal suami ngabisin uang belanja buat hal-hal egois, Istri berhenti nombokin keuangannya pakai utang ke orang tua. Biarkan suami kelaparan dan menanggung panen dari benih tindakannya sendiri. memang jauh lebih gampang diucapkan daripada dilakukan ya. Membiarkan orang yang kita cintai
ayah dari anak-anak kita, nabrak tembok penderitaannya sendiri, itu pasti rasanya menyiksa banget. Sangat menyiksa. Disitulah ada konsep dari Martha Beck dan Al-Anon tentang detachment with love, atau melepaskan dengan cinta. Nah, ini penting. Gimana bedain detachment with love dengan sekedar bersikap apatis dan ngebiarin pernikahannya mati pelan-pelan? Bedanya murni pada niat di baliknya. Sikap apatis itu lahir dari kebencian dan keputusasaan. Kayak bilang, aku benci kamu dan aku nggak peduli lagi walau kamu mati. Sedangkan detachment with love itu menyadari keterbatasan Anda sebagai manusia. Menerima kalau kita nggak bisa ngontrol mereka gitu ya. Betul. Anda melepaskan ilusi kalau Anda punya kekuatan buat nyembuhin jiwa orang lain. Istri memisahkan kesehatan mentalnya dari mood suaminya. Formula bergeser nih. Dari apa ke apa? Dari, saya baru bisa bahagia jika suami saya berubah, menjadi, saya akan merasa damai dan bahagia terlepas dari apapun yang suami saya pilih hari ini. Oh, wow. Jadi Anda tetap di perahu yang sama, Anda nggak membencinya, tapi Anda menolak ikut penggelam cuma karena dia nggak mau nambah lubang di sisinya perahu. Anda pakai pelampung Anda sendiri. Tepat. Dan ketika istri sudah mencapai titik stabilitas ini, barulah yang namanya soft interventions atau intervensi halus bisa dicoba. Dari literatur burger dan lembaga lokal, kayak pembelajar hidup, kita tahu pria itu kan sangat terancam sama terminologi klinis ya. Jadi, ubah bahasanya. Jangan nyodorin kartu nama bertuliskan konseling psikologis ke suami yang egonya setinggi gunung. Jangan. Gunakan istilah yang malah membangkitkan rasa kompetensi mereka. Pakai istilah coaching pernikahan atau mentoring. Pria jauh lebih responsif sama intervensi yang berorientasi aksi ke depan daripada disuruh ngorek-ngorek trauma masa lalu. Kalau disuruh online gitu bisa nggak sih? Bisa banget. Nyaranin platform e-learning atau konseling anonim secara online itu terbukti sangat efektif. Karena layar digital ngasih mereka privasi yang melindungi maskulinitasnya. Sangat taktis. Oke, coba kita tarik mundur sebentar untuk lihat gambaran besarnya nih. Dari semua tumpukan materi dan literatur yang kita bedah hari ini, apa sebenarnya intinya? Memahami alasan rumit pria menolak terapi, entah karena alexitimia, ancaman ego, atau amigdala yang membajak logika, itu bukan bentuk pemakluman atas perilaku toksik mereka kan? Sama sekali bukan. Ini adalah tentang memahami anatomi lukanya. Supaya sang istri bisa berhenti membiarkan biologi dan psikologinya dihancurkan oleh pertempuran yang salah sasaran. Supaya istri berhenti ngumpulin beban alostatik yang merusak jantungnya demi nambah lubang yang bukan tanggung jawabnya. Kekuatan sesungguhnya ternyata bersembunyi di balik intervensi asimetris tadi ya. Anda nggak akan pernah bisa mengubah pasangan dengan paksaan, tapi Anda punya kekuatan absolut buat mengubah dinamikanya. Cukup dengan mengubah cara Anda sendiri melangkah dalam tarian itu. Persis. Saat satu roda gigi besar dalam mesin mutusin buat berhenti atau mutar balik, seluruh sistem mesin yang tadinya otomatis berjalan ya, terpaksa harus berhenti dan beradaptasi. Nah, sebelum kita nutup sesi bedah materi ini, ada satu pemikiran provokatif nih yang mau saya tinggalkan buat Anda semua. Secara historis, definisi maskulinitas itu kan selalu dibingkai dalam keberanian menaklukkan ketakutan eksternal. Pergi berperang, melindungi wilayah, gitu ya? Ya, laki-laki selalu diajarkan kalau puncak kejantanan itu adalah menelan penderitaan dalam diam, tanpa mengeluh. Tapi, seiring berubahnya zaman kita, mungkinkah kita sedang ditantang buat meredefinisi itu semua? Mungkinkah ujian keberanian paling epik buat pria modern itu bukanlah kemampuannya nahan rasa sakit, melainkan keberaniannya buat berdiri di depan cermin, melihat bagian dirinya yang hancur, dan dengan suara lantang bilang, saya nggak tahu cara perbaikin ini, dan saya butuh bantuan. Wah, kalau paradigma maskulinitas itu berhasil bergeser, itu bukan cuma menyelamatkan pernikahan mereka loh, tapi juga bakal mengubah sejarah genetika emosional keluarga mereka selamanya. Coba deh bayangin dampaknya. Anak-anak laki-laki kita tumbuh melihat sosok ayahnya dengan otoritas penuh, tapi juga punya kerendahan hati sebesar itu. Ngajarin generasi berikutnya kalau minta bantuan itu bukan tanda kelemahan, tapi level tertinggi dari kepemimpinan atas diri sendiri. Luar biasa obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu menyelami materi ini bareng kita. Terima kasih kembali. Semoga ini ngasih Anda perspektif baru dan sedikit kedamaian. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.